Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan siang hari ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Purple River Season 2, tepatnya untuklah episode 10. Untuk di part sebelumnya ya, kita diperlihatkan bagaimana perselisihan antara kelompok dalam satu markas besar, dan Jichuan sebagai ketua mencoba untuklah menengahi mereka, tetapi ya tetap tidak bisa guys. Lalu juga kita diperkenalkan dengan sebagai Raja Zhou Jieming, dan dia sedanglah mencari keberadaan dari Jichuan yang kini telah memiliki nama baru, yaitu Raja Guangming guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Untuk pasukan dari Ling Busu, melihat pasukan dari pemberontak yang diketuai oleh Wela ternyata sangatlah sedikit, merasa begitu sangatlah senang. Karena ya pasukan dia ini sangatlah begitu banyak. Jadi untuk mengalahkan mereka sangatlah begitu mudah. Sehingga ya dia memutuskan untuk menyerangnya saja sekarang juga. Sedangkan untuk pasukan Wela, dia mengakui kalau pasukannya sangatlah sedikit. Jika melakukan pertarungan secara intens ya, mereka pasti akan mengalami kerugian. Namun bagaimanapun juga, dia tidak boleh untuklah mempermalukan Raja Guangming. Sehingga ya, dia meminta kepada salah satu bawahannya, pilihlah seekor kuda tercepat dan segera beritahu kepada Raja Guangming kalau mereka tidak perlu untuklah mengirimkan bantuan. Jadi pada intinya, Wela sudah yakin kalau pertarungan ini tidak dimenangkan olehnya guys. Daripada mengirimkan bantuan, ujung-ujungnya bantuannya juga akanlah dikalahkan. Jadi lebih baik meminimalisirkan yang namanya korban jiwa. Itulah yang Mimin tebak strategi dari Wela. Biarkanlah mereka menjadi korban di luar, sedangkan di dalam kota Cairny tetaplah terjaga dengan begitu aman guys. Sedangkan ya, untuk di meja bundar, ternyata untuk klan manusia kurcaci, manusia naga, dan manusia ular masihlah menentang perintah dari Raja Guangming, yang dimana Jichuan meminta kepada mereka bertiga untuklah membantu pasukan Wela di luar kota. Tetapi ya, mereka semua menolak dan menganggap kalau rencana dari Jichuan yang disebut sebagai rencana jaring ikan sebenarnya sudahlah gagal. Mendengar ini, Jichuan memberitahu kalau rencana dia belum sama sekali gagal, hanya butuh yang namanya penyesuaian, dan semua itu dibutuhkan oleh kerja keras mereka bertiga juga. Jadi untuk saat ini, mereka haruslah bertukar posisi dengan pasukan Wela yang sudahlah berjaga berbulan-bulan di luar. Tetapi tetap saja mereka bertiga enggan untuklah bertukar posisi. Mendengar ini, Jichuan benar-benar begitu sangatlah kecewa kepada mereka guys. Padahal ya mereka bertiga sudah dibantu oleh pasukan Wela, pasukan bulan untuklah berada di sini. Dengan begini ya mereka akan tetap aman dan tidak perlu takut untuklah diserang. Tetapi ketika diminta untuklah berganti posisi, mereka benar-benar keras kepala. Sehingga ya dia keluar dari ruangan dengan keadaan kecewa. Namun ya Jichuan tetaplah berada di rencananya. Kalau dia akanlah keluar ataupun bertukar posisi dengan pasukan Wela seorang diri. Sedangkan untuk Baichuan dan juga Loji, mereka akanlah berada di kota untuk berjaga-jaga guys. Lalu Jichuan inginlah menemui gurunya. Dan Mimin baru ingat guys, kalau Raja Jieming ini ternyata adalah gurunya. Ya karena udah lama enggak keluar, Mimin juga udah lupa dengan sosoknya ya. Jadi mohon maaf lah ya. Dan ketika mereka bertemu, Jichuan yang sudah sangatlah rindu kepadanya mempertanyakan dia kemana saja dia pergi. Tetapi gurunya tidak sengaja memegang tangan dari Jichuan, merasakan ya kalau dia sedanglah terluka parah. Namun Jichuan mengaku kalau dia baik-baik saja. Sayangnya dia tidak bisa untuklah berbohong. Dia melihat kalau peredaran tenaga dalamnya benar-benar kacau guys. Namun tetap saja Jichuan mengaku kalau dia baik-baik saja. Jika dia melihat dirinya terluka, mungkin ya hanya luka kecil saja dan akanlah pulih dengan begitu cepat.
Namun ya, di mata gurunya, dia tidak bisa berbohong. Sehingga dia pun menotok seluruh titik meridiannya, membuat energinya mengalir dengan begitu lancar. Dan dia kembali memperingati kalau dirinya jangan menggunakan tenaga dalam terlalu banyak. Jika dia terus begini, cepat atau lambat, kultivasinya akanlah merosot guys. Lalu Jichuan meminta satu permohonan kepada gurunya. Ikutlah dia bertarung di garis terdepan. Siapa sangka ya gurunya akanlah menuruti permintaan dari muridnya guys. Sedangkan untuk di luar kota Cairns, ternyata ya peperangan sudahlah terjadi. Untuk saat ini pasukan Wela berhasil untuklah bertahan guys. Membuat Ling Busu benar-benar sangatlah kesal dan meminta kepada tangan kanannya kerahkan 3 divisi lagi. Sedangkan pasukan Jichuan telah berada di sana. Dan ternyata juga untuk Bai Chuan dan juga Lou Ji ikut untuklah bertarung. Jadi pada intinya keamanan di dalam kota diserahkan kepada mereka bertiga ya guys. Semoga aja benar-benar dijaga. Lalu gurunya memberikan sebuah penilaian. Jika dalam pertarungan ini dimenangkan oleh pasukan Wela, maka klan iblis akanlah menganggap kalau prajurit sukarela sebagai ancaman terbesar. Namun jika nantinya pasukan Wela kalah, maka pasukannya akanlah habis tidak tersisa. Jadi sebagai Raja Guangming, apa yang akanlah dia lakukan? Sichuan menjawabnya kalau dia akanlah tetap mengirim bantuan. Dia tidak akanlah merelakan pasukan sukarela yang diketuai oleh Wela hilang begitu saja. Sedangkan untuk Wela, dia memberikan perintah kepada batalion ketiga untuklah menyerbu dengannya bersama-sama. Sedangkan untuk batalion kedua diperintahkan untuklah melemparkan batu dari atas tebing. Dan janganlah khawatirkan batalion ketiga yang nantinya akanlah terkena serangan. Waduh. Dan mereka pun langsunglah menyerbu. Sayangnya, Wela haruslah melawan 3 prajurit elit dan dia terkena tusukan di bagian perutnya guys. Ya elah. Serta dia melihat pasukan batalion ketiganya satu persatu mulai dihabisi dan terdengarlah suara batu yang menggelinding sehingga seluruh pasukan dari klan iblis lari kocar-kacir. Yang membuat Ling Busu benar-benar begitu sangatlah kesal dan lagi-lagi mematahkan teropong jauh milik dari pelayannya guys. Serta dia meminta kerahkan seluruh divisi untuklah menyerang. Dan inilah saatnya pasukan Xiu untuk ikut serta guys. Ya kalau udah begini mah sudah pasti akan dimenangkan oleh pasukan Xiu. Karena di sana sudah ada gurunya dari Jichuan. Sedangkan untuk Wela, dia benar-benar terharu kalau Raja Guangming turun tangan untuklah menyelamatkan mereka. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana Jichuan menghabisi seluruh para musuh yang berada di depan. Begitu juga dengan aksi Raja Jieming. Ya, kalau dia mah satu langkah saja bisa menghabisi 10 lawan guys. Untuk Ling Busu melihat kalau pasukannya perlahan-lahan mulai berkurang, dia langsung menyuruh seluruh pasukan yang tersisa untuk juga ikut-ikutan menyerang. Dan kini di sekitar dia sudah tidak ada yang melindungi dirinya guys. Sedangkan untuk Wela, dia tidak mau tinggal diam dan melihat kalau Raja Guangming berusaha sendirian. Dia meminta kepada seluruh para pasukannya untuklah ikut serta dalam pertarungan ini. Waduh, benar-benar setia dengan Raja Guangming ya. Meskipun kondisi Wela sudah benar-benar parah, dia tetaplah mencoba membantunya guys. Semoga aja ya kalau dia tidak kenapa-napa guys.
Sayang banget ya jika nantinya Weila haruslah dihilangkan guys. Kembali kepada Jichuan, dia sudah hampir dekat dengan si Ludi atau yang Mimin panggil sebagai Ling Busu. Namun untuk tangan kanannya ini ternyata cukuplah pintar guys. Dia telah membuat sebuah rencana yang membuat Jichuan kembali terkepung oleh pihak lawan. Sehingga ya beberapa tombak mengelilingi tubuhnya yang membuat dia sama sekali tidak bisa bergerak. Dan lawannya langsunglah melempar dia ke atas langit yang hampir saja menghabisi nyawanya jika tidak diselamatkan oleh gurunya guys. Dan kini giliran dari gurunya lah yang akan menyerang mereka. Satu tebasan bisa 50 orang langsung meninggoy. Melihat ledakan di mana-mana membuat Ludi sungguh begitu ketakutan. Dan dia sekilas melihat sosok dari Raja Jiaming yang sebelumnya membuat dia kencing di celana, dan dia berkata ternyata dia, sehingga dia memutuskan untuklah mundur dari pertarungan ini. Sayangnya, Jichuan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dan di sini ya, dia fokus dengan kondisinya dari Weila yang sudah benar-benar sekarat. Di sana dia memopong tubuhnya dan Weila meminta maaf atas kesalahan dia karena ketahuan. Dan dia mempertanyakan kepada Jichuan apakah rencana keranjang ikan sudah benar-benar berhasil atau belum. Jichuan menjawabnya ya, dia telah berhasil melakukannya. Mendengar misi dia telah selesai, akhirnya Weila bisalah tertidur dengan begitu tenang. Ya elah, benar-benar dihilangkan guys. Dan Jichuan sebagai Raja Guangming, dia benar-benar merasa begitu bersalah. Seharusnya ya dia memutuskan untuklah ikut serta dalam pertarungan sebelumnya. Jika tidak ya semua ini tidak akanlah terjadi. Namun bagaimanapun juga fakta telah menjawab kalau mereka haruslah kehilangan nyawa dari Weila. Yang dimana Mimin tebak kalau Weila akan dijadikan sebagai contoh, sebagai pahlawan dari kota Cairni. Dan ini akanlah menampar mereka bertiga, yaitu klan manusia kurcaci, ular, dan naga. Di mana mereka enggan untuklah memberikan bantuan guys. Ya kalau Mimin jadi Jichuan, mereka bertiga akanlah Mimin singkirkan dalam kota Cairni. Biarkanlah mereka hidup sendiri masing-masing ya. Masih banyak pasukan wilayah timur yang inginlah membantu mereka guys. Contohnya seperti pasukan Weila, dia adalah pasukan sukarela. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.